Assalamualaikum Pak Warkum, permisi. Waalaikumsalam Ibu. Iya Ada Pak, yang bisa saya bantu Ibu? iya Pak. Saya memang kepengen atau perlu sharing-sharing, tukar pikiran dengan Pak Warkum nih tentang eh, masalah atau permasalahan yang ada di kelas saya, khususnya kelas 4. Ya, Eh, saya ingin mendapatkan solusi dari Bapak atas masalah-masalah siswa saya di kelas 4 saya. hmm, Jadi eh, di kelas saya itu kan ada siswa, ini anak laki-laki Pak, oh, itu ya, tidak, dia kok sering kami lihat atau saya lihat sendiri, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Makanya dia sering sekali bertengkar dengan temannya. Padahal pada waktu dia bertengkar itu sedang dalam kegiatan belajar, Pak. ya, iya, itu berarti ah, yang bisa saya bantu kira-kira apa ya Bu? Dan apa yang diharapkan oleh Ibu setelahnya minta solusi dari saya, Ibu? Ya, Pak, saya dalam hal ini kepengen dibantu mencarikan ide-ide agar masalah saya di dalam kelas terpecahkan, apalagi masalahnya kan tentang perkelahian di dalam kelas. Nah, di sini kan saya sendiri suka berpikiran bahwa nanti kalau mereka sering melakukan hal itu, kita tidak enak dengan wali murid. Maka saya menginginkan eh, hari ini saya dengan Pak Warku mencari ide-ide atau saya diberi masukan lah sama Pak Warkum agar nanti masalah saya bisa teratasi. Hmm, Begitu Pak Warkum. iya, jadi anak laki-laki ya Bu ya? Iya, ini laki-laki Pak. Ini Oh, sering sekali saya temui di kelas saya. Nah, anak tersebut itu sering sekali kata teman-temannya ya berbohong, terus nanti kalau diingatkan sama teman yang lain, terus dia merasa marah, terus hmm, akhirnya dia kayak semacam mengancam temannya sehingga temannya ikut-ikutan menjadi marah. oh, Begitu, Pak. iya. Jadi teman-temannya juga mungkin bisa terpancing, nggak Bu itu Bu? Iya, Pak. Ya mungkin karena di kelas saya itu banyak anak laki-lakinya. Walaupun jumlahnya Hmm, sedikit, tapi iya. didominasi banyak anak laki-lakinya, Pak. Jadi mungkin eh apa permasalahannya ya pastilah itu sering Oh, bertengkar, sering berbeda pendapat, terus apalagi sering sekali dengan pertengkaran-pertengkaran itu menyebabkan salah satu temannya menjadi luka. Ada yang oh, dicakar, ada yang benar-benar pukul-pukulan itu Pak karena oh, apa? Saking
tidak bisa menahan emosi begitu, Pak. Hmm, jadi intinya anak tersebut ya tidak bisa mengontrol emosi dia sendiri mungkin ya Bu ya? Iya, Pak. Tidak bisa mengontrol Hmm, emosinya, jadi dia sering tersulut marah hanya karena mungkin disenggol omongan atau dia barang miliknya diambil sama temannya, terus dia merasa marah, merasa tidak terima, begitu, Pak. hmm. Jadi anak itu agresif, kemudian mudah tersinggung mungkin ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, ini sering terjadi, malah sering terjadi jika pergantian guru, misalnya eh, pada mapel-mapel khusus, yaitu agama, terus mapel Hmm. olahraga, begitu, Pak. Oh, nah itu kejadiannya saat pembelajaran atau saat bermain di luar sekolah itu, Bu? Kadang pada saat pembelajaran saja, ada bu gurunya saja, dia melakukan itu, apa ya, yang di luar batas yang harusnya tidak dilakukan. Misalnya kayak kemarin itu ada guru agama masuk di kelas saya. Ya. Pada waktu guru agama itu memberi nilai, ternyata tanpa tanpa sepengetahuan si guru, anak itu sedang bertengkar hebat sampai pukul-pukulan dengan teman yang Mhm. lain, begitu, Pak. Oh, di Nah, dalam kelas. terus di dalam kelas, terus pernah juga, si anak ini, anak laki-laki ini, itu melakukan hal yang sama pada waktu jam istirahat. Pokoknya, dia itu memang, eee, sangat tidak bisa mengontrol emosinya, Pak, dikala Hmm. dia seperti mendapat, apa namanya, mendapat semacam teman yang kayak menantang dia gitu. Sebenarnya tidak menantang, tapi karena mungkin karakternya sudah begitu, dia merasa sangat ditantang dan akhirnya dia marah. Marahnya tidak hanya sekedar marah biasa, tapi marahnya benar-benar luar biasa sampai, eee, benda-benda di sekitarnya itu dilempar-lempar, Pak. Oh. Mhm, mhm, mhm. Ya, ini kalau boleh tahu ya Bu, misalkan itu kan kelas 4 ya, Iya, Pak, kelas ya, 4. antara jumlah laki-laki dan perempuan ini perbandingan mungkin perbandingan banyak laki-laki atau banyak perempuannya? Ini kalau di kelas saya itu walaupun jumlah keseluruhan atau jumlah totalnya sedikit, tapi anak laki-lakinya cenderung lebih banyak daripada anak perempuan, Pak. Sehingga, Mhm, mendominasi adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu, Pak. ya. Kemudian anak tersebut beraninya kepada adik kelas, kemudian teman sekelas, atau ke kakak kelas pun berani itu, Bu? Nah, ini saya beberapa kali nih, Pak, sudah mendapatkan beberapa laporan. Pertama dari teman-teman satu kelas. Terus, saya sudah berusaha untuk menegur, Mhm. tapi di lain hari ternyata
ada laporan lagi dari lain kelas. Malah ini terjadi pada adik kelas, yaitu kelas 1. Terus saya tegurlah kembali anak tersebut. Ya, walaupun saya tegur pun, cara menegur saya pun tidak keras sih, Pak. Saya berusaha Mhm. menegur dengan suara lembut, pelan agar yang memang karena karakternya sudah begitu, kalau pikir saya kalau semakin keras saya memberi arahan kan dia tidak mau mendengarkan. Tapi dia berulang eh, melakukan hal yang sama eh, pada eh, teman yang lain, yaitu kakak kelas. Begitu. Ternyata saya teliti dia tidak hanya bermasalah dengan teman-teman sekelasnya, Pak. Iya. Adik kelasnya juga, kakak kelasnya juga dia udah berani. Bener-bener apa namanya bertengkar. Begitu, Pak. Iya, iya, iya. Iya, itu memang perlu penanganan secara khusus ya, khususnya berarti yang tahu sehari-hari adalah ibu sebagai wali kelasnya ya. Atau mungkin apa yang sudah ibu lakukan tentang menyelesaikan anak tersebut, mungkin ibu bisa ceritakan Bu sedikit. Iya, Pak. Jadi begini, Pak Warkum. Karena beberapa kali saya mendapatkan laporan bukan Ya. hanya dari teman satu kelas, tapi ternyata dari teman adik kelas, kemudian kakak kelas, kemudian guru-guru di kantor pun juga demikian. Banyak laporan-laporan tentang anak tersebut yang hubungannya memang dengan eh, suka anak ini gampang tersinggung, gampang tersulut emosi dan akhirnya bertengkar. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, saya itu berusaha yang pertama melakukan Mhm. pendekatan. Saya dampingi dia secara empat mata saja, karena mungkin kalau saya tegur di depan teman-teman yang lain kan dia tambah tidak suka atau dia tambah memberontak. Jadi, yang pertama saya lakukan itu adalah eh, berbicara secara empat mata saja, Pak, dengan si anak agar dia bisa mencurahkan isi hati. Kenapa sampai dia memiliki perilaku yang seperti itu, atau mengapa dia kok sampai melukai teman-temannya begitu, Pak. Oh, atau mungkin cara lain yang ibu selain ke keluarga, atau mungkin ada yang lainnya mungkin Bu? Ya, saya juga pada saat mendampingi anak tersebut berusaha menanyakan masalah di luar masalah yang ada di sekolah. Ya, Ya. betul, Pak. Waktu itu saya juga sempat menanyakan dia di rumah sebenarnya sama siapa saja dalam keluarganya. Ternyata setelah saya menanyakan, dia itu dari kecil sudah ikut kakek dan neneknya Hmm. karena beberapa hal. Contohnya bapaknya itu atau ayahnya itu sekarang atau dari kecil itu sudah bekerja di luar kota. Nah, jarang sekali komunikasi dengan si ayah atau bertatap muka dengan si ayah. Nah, sedangkan si ibu itu sudah lama juga bekerja mencari nafkah di luar negeri.
Jadi Oh, memang eh, saya pikir anak ini sedang mencari jati diri atau sedang mencari semacam perhatian pada orang lain dengan cara dia berbuat yang di luar batas perilaku yang memang seharusnya begitu, mm-mm. Pak. Iya. Mungkin informasi dari yang di rumah, kakek atau neneknya bagaimana itu, Bu? eh saya juga, iya Pak, selain menanyakan langsung kepada si anak, kan takutnya karena teman-temannya itu sering menginformasikan anak tersebut itu suka tidak jujur. Nanti Mhm, kalau diberi pengertian, anak tersebut terus marah. Nah, mungkin dari perasaan-perasaan itu saya terus punya atau memiliki inisiatif untuk mhm, bertemu dengan kakek atau neneknya. Nah, ternyata yang bisa bertemu dengan saya adalah si nenek yang memang mmm, sehari-hari merawat. iya Nah, iya, beliau menceritakan bahwa memang dari kecil ini si anak suka tidak bisa menahan emosi. Jadi apa mungkin karena tidak pernah bertemu dengan orang tua, terus tidak ada yang merasa dia harus ditakuti, maka dia kayak semacam semaunya sendiri begitu, Pak. oh, iya, mhm. Jadi untuk yang Ibu ketahui bahwa mungkin saja faktornya itu yang utama adalah dari keluarga mungkin ya, Bu, ya? Mungkin juga, Pak, karena dari awal saya sudah cerita bahwa anak ini Eee, ternyata hanya tinggal bersama kakek neneknya yang memang sudah tua dan, ibarat kata untuk mengurus diri sendiri saja sudah sulit. Nah, Oh, jadi saya berpikir bahwa anak ini memang kurang kasih sayang atau ya sudah memberi kasih sayang, cuma mungkin dalam pikiran saya anak ini masih kurang puas dalam menerima perhatian atau kasih sayang yang diberikan oleh kakek dan neneknya, karena jarang juga komunikasi dengan si ayahnya atau si ibu, begitu Pak mhm, Warkum. iya, mhm. Ya. Kemudian kita kan pernah belajar tentang pemecahan masalah ya, seperti segitiga restitusi atau kita sebagai seorang manajer. Nah, mungkin Ibu pernah menerapkan seperti itu, mungkin saja. Iya, Pak, saya berusaha atau pernah pernah melakukan hal itu. Di awal saya Ya. melakukan segitiga restitusi, itu, saya belum memiliki gambaran bahwa apa yang saya lakukan itu akan berhasil. Karena itu tadi, Pak, saya ternyata, butuh informasi lebih banyak tentang anak tersebut. Kemudian saya mengulang kembali, segitiga restitusi dengan cara yang lain, sampai saya ulang beberapa kali dan, eee, saya baru bisa menemukan gambaran bahwa anak ini harus, saya beri perhatian yang spesial dari teman-teman yang lain, begitu, Pak. Hmm.
Ini dari cerita ibu dalam menangani anak yang kurang mengontrol emosi, ini sebagai gambaran saja dari saya ini Bu ya. Coba mungkin untuk anak-anak di kelasnya terutama ya, coba kalau misalkan diberi perhatian khusus, didekati oleh teman-temannya, itu bagaimana Bu? Iya, dari beberapa kasus yang dia alami dan yang sudah berusaha saya cermati, ada beberapa teman yang memang sudah menyadari betul sifatnya, sehingga sebagian teman-temannya itu sudah berusaha apa, mmm, mengertilah Ya, bahwa jika terjadi hal yang sama pada si anak, berarti, teman yang lain harus semacam mengalah, Pak, agar, oh, iya, eee, amarahnya itu tidak terus-menerus muncul, begitu. Tapi ya memang ada beberapa teman lagi yang tidak mau tahu dengan perasaan si anak, si teman yang suka marah ya, ini. Ya yang namanya anak SD Pak kadang sok begitu, tapi ya, alhamdulillah sih dari sekian banyak teman sudah cukup banyak yang memiliki empati atau karena sudah paham betul bahwa karakter si temannya ini harus benar-benar diberi motivasi. Jadi kalau kelas 4 itu kan sudah mulai paham ya Pak, bagaimana ya, cara memberi empati ke teman yang lain, atau cara menyayangi teman yang lain, atau cara, mereka agar teman yang lain tidak merasa tersinggung. Mungkin mereka, alhamdulillah sudah mempelajari hal tersebut, jadi, sudah mulai berkurang sih, Pak, tidak seperti sebelumnya. iya, heeh. Itu kan, eee, untuk ke anak tersebut ya, anak tersebut kasih tahu saja misalkan ke rekan-rekannya atau teman-teman di bawah atau adik kelasnya atau kakak kelasnya, itu diingatkan apabila berdekatan dengan anak tersebut ya, jangan dilayani dulu ya, jangan dilayani lah. Nah, karena kalau dilayani mungkin anak itu semakin berani ya, apalagi misalkan adik kelasnya itu kan seolah-olah anak itu selalu membuat masalah ya, sehingga menurut saya coba pertama kasih tahu kepada adik kelas atau teman-teman sekelasnya apabila anak tersebut ingin membuat masalah, tolong dihindari saja. Seperti itu sementara coba Ibu ya. Ya, Bapak, eee, saya berusaha, akan melakukan apa yang Pak Warkum tadi, eee, sharing-kan dengan saya. Eee, Mudah-mudahan dengan adanya, ide-ide tersebut dari adik kelas, kakak kelas, atau teman satu kelasnya bisa memahami. Lebih banyak yang memahami kan lebih baik, karena memang karakter-karakter anak seperti ini, harus pelan cara penanganannya. Jadi, saya pun butuh
motivasi juga dari teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain karena kan tidak setiap hari saya mendampingi anak tersebut. Ya, Karena dalam satu minggu itu kan kita selalu bergantian untuk memberi pembelajaran, utamanya ya. bergantian dengan guru-guru Guru mata pelajaran oh, yang ya. lain, ada bu guru agama sama Hmm, PJOK. Jadi, nanti saya akan insya Allah akan memberi saran atau memberi masukan ke teman-teman yang lain, bagaimana cara agar si teman yang suka emosi ini tidak terus-terusan memiliki karakter yang sama. Jadi otomatis teman yang lain juga ikut memperbaiki karakter anak tersebut sehingga memiliki perubahan yang membuat, eee, teman yang lain menjadi lebih, nyaman jika berdampingan dengan anak tersebut, Pak. hmm. Ya kan untuk anak seperti itu yang punya karakternya berbeda dengan yang lain, ini terkadang kalau didiamkan ya, ini mungkin anak itu akan merasa bagus sendiri ya, biasa seperti itu. Atau mungkin saja pada saat upacara bendera, misalkan hari Senin, disisipkan materi itu, jadi jaga kekeluargaannya. Kemudian lagi, coba kalau misalnya uh, di seolah-olah ada tekanan, apabila kamu melakukan itu terus, bu guru akan seperti ini. Mungkin pernah Ibu? Belum? Iya pernah, Pak. Itu saya pernah lakukan karena, eee, saya juga senang sekali menerapkan disiplin pada anak-anak saya. Apalagi yang tadi, memang saya, utarakan ke Pak Warkum bahwa kelas saya itu didominasi dengan lebih banyak anak laki-lakinya daripada anak Hmm, perempuan. Jadi tingkat atau rasa kekhawatiran saya itu lebih cenderung tinggi, Pak. Karena pasti, kalau saya lepas dari, penerapan-penerapan disiplin, tersebut, itu saya khawatir akan terjadi banyak masalah, tidak hanya, karena emosi si anak yang bisa membuat tidak nyamannya kelas, namun mungkin, dengan adanya saya tidak menerapkan disiplin atau menerapkan peraturan yang dia akan laksanakan, itu akan bisa menumbuhkan banyak masalah lagi yang bisa membahayakan teman-teman yang lain, Pak. iya iya. Berarti itu memang mungkin karakter dari anaknya sih itu memang. Nah, kemudian saat masuk ke kelas 4 ya Bu ya sekarang, Iya, apakah Pak. Ibu pernah atau bersama-sama dengan siswa membuat kesepakatan kelas Bu? Iya, Pak, di awal tahun ajaran baru kemarin, kami sudah membuat sebuah kesepakatan kelas yang mereka memang mencari sendiri dan buat sendiri. Sebenarnya, salah satunya sudah ada itu, kesepakatan kelas berupa tidak boleh Eee, apa, membuat kegaduhan atau bertengkar Mmm, dengan teman yang lain. ya, Tapi ya itu tadi mungkin karena ini adalah anak-anak, mhm, apalagi mereka baru mengenal saya, di kelas 4. Saya pun baru mengenal mereka di kelas 4. Jadi ya, mereka itu,
tidak memperhatikan lagi kesepakatan kelas yang dibuat Oh, bersama-sama pada iya. waktu itu. Atau mungkin Ibu ingat ya, mungkin Ibu ingat saat membuat kesepakatan kelas yang dituliskan oleh anak itu mungkin apa Ibu ya? Ya itu tadi Pak, salah satunya eh, tidak boleh membuat kegaduhan Oh, atau oh tidak iya, iya. boleh eee, bertengkar di dalam Mhm, kelas. Karena waktu itu kan memang, dari kesepakatan kelas itu diawali dari saya bertanya tentang kesepakatan kelas, saya juga bertanya terlebih dahulu kepada guru yang sebelumnya. Apa mhm, yang, menjadi kebiasaan anak-anak yang akan saya bimbing, yang akan saya tuntun. Nah, dari informasi-informasi tersebut kan akhirnya, saya berusaha membuat sebuah gambaran terlebih dahulu kepada anak-anak. Nah, baru, itu mereka mencari peraturan-peraturan kelas yang bisa mhm, diambil iya, 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 menjadi, kesepakatan mereka agar mhm, pembelajaran yang akan mereka dapatkan lebih kondusif, begitu, Pak. mhm. Oh, tapi itu anak tersebut ya, dengan kondisi emosi seperti itu, mungkin punya kelebihan dari bidang yang lain mungkin. Ada atau tidak ya, Bu, ya? Iya, Pak, karena Iya, si anak cenderung, suka bergerak, kan dia mhm, emosian tuh, Pak, iya, iya, eee, kurang bisa mengontrol emosinya juga. mhm, Dia ternyata memiliki kelebihan, dia suka sekali pelajaran PJOK, apalagi oh, kalau mhm, sudah mhm, praktik. Nah, dia, lebih cenderung aktif di situ. Memang jika akhirnya diterapkan di dalam ruangan atau di dalam heeh, kelas, pada akhirnya memicu emosi karena mungkin iya, kurang bisa mengeksplor, mengeluarkan apa yang dia miliki. Namun, ternyata, eee, dengan adanya dia suka dengan pelajaran PJOK, dia kan sering sekali tuh Pak diberi tugas, yang berhubungan dengan praktik. Dia lebih heeh, senang, terus dia bisa mengontrol, lebih bisa mengontrol emosi dikala dia di luar ruangan, mmm, Pak. iya, 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 heeh. Ya, memang setiap anak itu mempunyai, apa, kelemahan, kemudian kelebihan. Nah, berarti kita, eee, harus gali potensi yang dia miliki ya, supaya dikembangkan untuk mendapatkan prestasi. Coba ke hal-hal yang positifnya mungkin dalam bidang olahraga, tadi kata Ibu ada beberapa cabang olahraga ya. Coba kita kembangkan hal itu ya, dari kelebihan yang dimiliki oleh anak tersebut. Kita berarti kolaborasi dengan guru PJOK, dia anak itu memiliki kelebihan ini, coba mungkin guru olahraga bisa mengembangkannya mungkin, seperti itu, sementara Iya ya. iya, Pak, saya juga akan terus mengkonsultasikan dengan guru yang lain yang memang sering masuk ke kelas saya. Agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali. Karena ya itu tadi Pak, riskan sekali kalau anak tersebut sampai melukai teman yang lain,
hubungannya saya pikir dengan reputasi sekolah, tidak hanya kelas atau saya, namun reputasi sekolah juga akan, terganggu. Jadi, mhm, saya pikir dengan selalu berkolaborasi, terus meminta pendapat teman yang lain atau teman guru yang lain untuk dapat menyelesaikan masalah tentang anak tersebut yang memang notabene kurang bisa mengontrol emosinya, bisa lebih bisa mengatasi masalah tersebut sehingga tidak terjadi lagi, Pak. iya, heeh. Ya kita berusaha, berarti kan yang sudah dilakukan tadi, yang pertama adalah sudah menghubungi pihak keluarga, kemudian yang kedua sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, ini mungkin ada solusi dari saya ya, ini solusi mungkin bisa diterapkan kepada hal tersebut. Tadi kan awal mula, anak tersebut memiliki karakter yang kurang mengontrol emosi tadi, eee, coba ya, itu kan pertama orang tuanya itu sejak kecil tidak selalu bersama dengan anak itu. Kemudian selama anak itu setiap hari berarti dengan kakek atau neneknya. Ya, yang mungkin saja ya, dikarenakan yang namanya kakek dan nenek itu menurut orang tua dulu lebih sayang kepada cucunya daripada ke anak sendiri, karena seperti itu ya. Sehingga dengan yang namanya orang tua ya, kakek dan neneknya takut-takutnya seperti ini. Jadi kalau di istilah saya itu, jadi kasih sayang yang berlebihan kemudian menyebabkan anak kurang kontrol gitu, Bu. Mhm. Itu 2 dulu, coba mungkin bisa terapkan itu. Ya, Pak, eee, saya akan mencoba menerapkan apa yang sudah, Pak Warkum berikan kepada saya. Mudah-mudahan untuk kemudian hari bisa saya perbaiki kondisi atau Mhm. permasalahan tersebut sehingga tidak terulang kembali.